Oke, halo semua. Kenalin nama aku Belkisani Sabila dengan NRP 002. Hari ini aku mau coba ngerjain apa namanya? First figure yang relation XSS into HTML context with nothing encoder. Nah, seperti yang dijelaskan di modul, reflect XSS itu terjadi ketika aplikasi menerima data melalui HTTP request dan mengembalikan data tersebut dalam respon HTTP respon langsung dengan cara yang tidak aman. Nah, contohnya tuh kayak gini. Oke. Nah, kalau aku lihat di ininya tuh ada eh, bagian search. Coba. Hmm. Terus ada view. Nah, ini ada buat komen-komen juga. Terus caranya tuh yang pertama kita kan dia punya fitur pencarian yang menerima input dari user lewat parameter. Nah, terus nanti tuh kayak yang tadi di modul, hasil pencariannya itu dikembalikan di halaman tanpa melakukan encoding atau escaping karakter HTML. Karena itu kalau kita isi search ini dengan sesuatu seperti kayak script gini, coba. Terus tadi tuh, eh, entah, dia bilangnya kan pakai alert kan. Coba. Hmm. Ini nanti harusnya server memantulkan teks ini langsung ke HTML tanpa mengubah menjadi teks biasa. Nah, ini muncul satu. Nah, jadi dia apa namanya? eh Lah, apa sih? Memantulkan teks langsung ke HTML halaman tanpa diubah menjadi teks biasa. Nah, kerentanannya itu dia ada di HTML. Nah, kerentanannya ada di HTML konteks karena input user dimasukkan langsung ke dalam struktur HTML yang kayak tadi tuh search itu. Nah, jadi nanti browsernya menganggap script itu bagian dari kode, bukan teks sehingga dia menjalankan JavaScript-nya. Nah, kenapa kok berbahaya? Karena penyerangan tersebut bisa membuat link berbahaya. Kalau korban buka link itu nanti JavaScript milik penyerang bisa jalan di browser korban gitu. Oke, jadi selanjutnya, bentar, selanjutnya aku mau ngerjain yang ini, Reflected XSS in Canonical Link Tag. Oke, jadi sebenarnya tadi udah nyobain terus ternyata benar. Oke, jadi tadi tuh
Aku coba melihat sesuatu, coba isi-isi aja kayak biasanya. Terus ini coba. Terus kita coba lihat linknya. Nah, itu error, nggak ada apa-apa berarti. Terus sebenarnya aku tadi tuh aku agak bingung kan harus gimana. Nah, ternyata tuh kita harus nambahin eh, apa namanya URL yang udah di encode dengan aduh bentar dengan menambahkan ini alert satu supaya dia jalan sama kita ganti subdomainnya ini. Ini diambil dari sini guys. Ini jadi namanya subdomain. Terus coba kita jalankan URL ini yang sudah kita encode. Nah, itu ternyata berhasil. Nah, jadi apa ya? Kesimpulan kerentanannya itu berada di eh, yaitu tadi kita menaruh apa namanya link dan linknya tuh dia membaca tanpa membersihkan apa ya membersihkan dulu gitu. Jadi kalau server cuma encode tapi lupa mengamankan tanda kutip, kita bisa tutup kembali dengan have lalu tambahkan on click. Jadi kalau misalkan nggak bisa bikin script, attacker masih bisa jalanin kode lewat atribut. Jadi rentanannya tuh intinya ada di link ini. Dia tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa membaca atau membersihkan eh, tanpa tanda kutip dan lain-lain lah gitu. Mhm. Oke, selanjutnya aku mau ngerjain soal ini yang dimana dia tuh eh gimana ya? Dia tuh nanti masukin komentar yang bikin nama penulis, nama yang muncul sebagai link menjalankan ini alert ini saat diklik artinya nanti menyebabkan si ini bacanya apa ini href dari link nama penulis berisi JavaScript dan alert. Oke, oke, udah lama ya. Nah, ini tampilan webnya. Ada home, home. Kayaknya nggak bisa kemana-mana. Terus kita lihat view postnya. Oke, ada ini ada komentar. Nah, coba kita apa ya? Biasanya serah. Nah, eh, biasanya coba. Ini ada hasilnya. Coba lihat. Tadi tuh kita masukin nih ya. Ini masih pakai apa sih? Ancor, Ancor. Nggak tahu.
Pokoknya dia tuh masih berupa ini. Oh, nih berupa ini harus. Tapi di sini nggak muncul gak sih? Oke, coba klik ini. Apakah dia? Oke, terus setelah itu coba kita bikin lagi, terserah. Namanya Balkis, emailnya. eh, nah, terus websitenya ini kita pakai JavaScript, terus coba. Ternyata bisa, sehingga wait, ini satu, keluar satu. Berarti tandanya berhasil. Coba lihat ininya. Ini. Nah, sehingga kerentanannya berarti ada di bagian yang memasukkan teks pengguna langsung ke atribut apa namanya? Ini ref. Kerentanannya di sini. Jadi server tuh menerima input user lalu meletakkannya langsung ke dalam ini tanpa memeriksa atau mengescape dengan benar. Nah, kenapa bahaya? Karena kalau kita tadi masukin JavaScript di Harv ini, maka saat orang klik itu, browser akan menjalankan kode JavaScript kita. Jadi intinya tuh input yang sebenarnya cuma teks, terus jadi kode, terus dieksekusi. Dan itu yang dinamakan cross-site scripting gitu. Oke, terus lanjut yang SQL injection. Di sini kan kita disuruh coba login. Coba kita lihat fitur-fiturnya dulu. Enggak, nggak ada search, nggak bisa apa-apa. Coba kita login. Kan tadi bilangnya dia namanya administrator. Terus passwordnya kita nggak tahu, tapi coba password basic aja, 1345. Tuh dia nggak bisa. Nah, terus coba kita
terlihat modul. Di username-nya tuh harus dikasih tanda petik, passwordnya juga dikasih tanda petik. Tapi di sini juga dia bilang kita harus ngasih ini strip 2 ini di username-nya. Wait, sebenarnya dia tuh sama aja kayak eh apa namanya? Sama-sama. Sama aja kayak eh, dikasih strip-strip tuh kayak satu gitu. Satu kan artinya kan bener kan kalau di SQL. Sehingga coba kita bikin. Kan tadi tuh bilangnya dia dia bilangnya username-nya administrator. Oke. Terus buat strip-stripnya itu di luar gak sih? Kita lihat modul. Nah, buat strip-stripnya itu, pada akhir query, berarti di luar. Salah. Terus strip. Nah, terus kan passwordnya kita nggak tahu kan, harusnya kita kosongin. Eh, tapi yang diambil ini sama titik. Coba, coba kita masukin username-nya. Segini aja. Terus passwordnya coba terserah.
Kak bisa. Nah, masuk. Padahal kita nggak masukin password. Nah, berarti, wait, wait, wait. Berarti kerentanannya itu letaknya karena aplikasi tidak menggunakan parameterized query, maka input yang tadi strip-strip itu sama aja kayak satu, berarti dia tuh selalu benar, artinya selalu benar. Nah, sehingga loginnya tadi kan bisa berhasil tanpa password. Hal ini berbahaya karena penyerang bisa login sebagai user lain, misalnya admin, tanpa tahu passwordnya. Nah, bisa juga dipakai untuk membaca data sensitif. Terus juga, udah itu aja. Nah, berarti yang SQL injection selesai. Terus coba yang stored XS into HTML context with nothing encoded. Sama masih pakai alert. Ini agak tidak ada apa namanya, tidak ada search, langsung view post. Ini isinya. Nah, isinya tuh ada komentar, nama, dan email dan website. Terus bedanya sama yang tadi itu, kalau storage XSS tuh ya apa? Dilihat dari webnya itu payloadnya disimpan di server kayak komentar ini. Jadi ketika halaman yang menampilkan data itu diakses, semua pengguna bisa terkena. Payload dieksekusi otomatis setiap kali halaman dimuat. Terus, em, terus kan karena ada komen, kita coba kita isi. Harusnya dia itu menampilkan isi komentar tanpa memfilter karakter HTML. Hmm, coba kita kayak tadi pakai script. Ya, bebas lah ya.
Coba kita lihat back to pro. Eh, nah, ini dia muncul bagi 9 November. Nah, kerentanannya itu terletak di input dari user, misalnya tadi nama, komentar disimpan lalu ditampilkan langsung ke halaman. Nah, tidak ada mekanisme seperti escape atau sanitize, jadi browser langsung eksekusi script tadi kan. Nah, kenapa bahaya? Eh, ini sebenarnya lebih bahaya dari yang nomor satu tadi karena payloadnya tersimpan permanen di server. Nah, siapapun yang membuka halaman itu akan menjalankan JavaScript milik penyerang. Nah, eh, bukti eksploitasi sukses itu tadi setelah komentar tersimpan, setiap kali halaman dibuka muncul pop-up alert satu tandanya XS tersimpan berhasil gitu.